Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Roydatin. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, FISIP, jurusan Ilmu Sosial, Hukum, dan Humaniora, program studi Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan pendapat saya berdasarkan pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, tentunya seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia beberapa tahun kemarin telah mengalami pandemi besar ini. Hal ini disebut sebagai pandemi COVID-19. Tentunya hal ini menjadi sebuah pandemi besar yang menyerang seluruh umat manusia. Tidak hanya di masyarakat Indonesia saja, bahkan negara adik kuasa seperti Amerika juga merasakan dampak negatif dari pandemi COVID-19 tersebut. Terdapat berbagai dampak dari pandemi COVID ini yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia. Hal ini menyebabkan berbagai pembatasan aktivitas sosial dan berdampak pada beberapa sektor kehidupan bermasyarakat. Pada saat pandemi COVID itu terjadi, pemerintah sedikit kebingungan dengan musibah yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Namun, karena berkoordinasi dengan Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO, pemerintah Indonesia berhasil menetapkan beberapa kebijakan yang dirasa berfungsi untuk membatasi penularan dari virus COVID-19 ini. Beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah 1. Pembatasan aktivitas di luar, membatasi aktivitas ekonomi, terutama yang menimbulkan kerumunan, pembatasan dan lockdown beberapa daerah, menggiatkan kebiasaan mencuci tangan, dan pada beberapa kondisi diharuskan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak atau yang biasa disebut sebagai physical distancing. Hal tersebut hanya ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dan meningkatkan resiko penularan COVID ini kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut karena dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini sangatlah besar. Terdapat beberapa dampak yang disebabkan oleh COVID-19 ini selain menyebabkan hilangnya nyawa dan timbulnya korban jiwa, yaitu seperti hilangnya mata pencaharian karena munculnya PHK sepihak dari perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan kehilangan pemasukan akibat dari pembatasan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. 3. Terbatasnya akses ruang gerak dan kebutuhan manusia untuk bersosialisasi. 4. Beberapa faktor kegiatan terpaksa dihentikan seperti sekolah, mal, dan lainnya. Baik, terlepas dari beberapa dampak negatif yang disebabkan oleh COVID tersebut, tentunya hal ini menjadi perhatian semua orang di seluruh dunia. Tentunya terdapat sisi-sisi yang bertentangan, baik itu kebijakan pemerintah maupun dampak kerugian yang ditimbulkan oleh pandemi COVID tersebut. Namun, ketika dilihat dari perspektif tujuan dan keberadaan pemerintah tersebut, hal ini semata-mata bertujuan untuk mengurangi resiko munculnya korban jiwa dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko hilangnya nyawa dan hilangnya orang tersayang di sekitar kita, meminimalisir jumlah orang yang terindikasi terkena dan menularkannya kepada orang lain. Demikianlah uraian presentasi dari saya. Saat ini keadaan masyarakat selepas pandemi sudah berangsur pulih. Namun, alangkah baiknya jika sebagai manusia kita tetap menerapkan hal-hal baik yang sudah kita dapatkan dari pandemi COVID-19 kemarin. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.